Oke, selamat datang di video tutorial Microsoft Excel bagian 2. Di sini kita akan mempelajari bagaimana penggunaan nama atau menggunakan sebuah nama di dalam formula. Di range-nya di dalam formula. Lanjut ke soal. Untuk praktek kali ini, kita harus membuka objektif 5 yang di dalam foldernya kita harus membuka multiplication table workbook. Objektif 5, kita harus membuka multiplication table seperti ini. Dilanjut dengan kita harus membuka result worksheet, lembar kerja result. Seperti ini. Dan lanjut, pada sel A1 sampai T1, kita harus memberi nama first row. Dan pada sel A1 sampai A20, kita harus mengganti dengan nama kolom A. Seperti ini. A1 sampai T1, ini namanya A1. Di sini, kita harus menggabungkan ini dan memberikan nama, yaitu dengan cara define name. Dengan cara klik kanan, di bagian sel yang telah diblok ini, kita pilih menu define name dan kita kasih nama first row. Oke. Lihat apa yang terjadi. Dan A1 lanjut ke A20. Seperti tadi, kita harus memberi nama kolom A. Oke. Lihat. Selanjutnya, kita harus merubah formula dari sel B2 sampai T20. B2 sampai T20. Seperti ini. Kita harus mengubah formula dengan cara nama kolom yang tadi kita tulis gunakan dikali dengan nama row tadi yang kita kasih, maka seperti ini. Lihat. Mungkin tidak tampak perubahan begitu relevan, tapi di sini kita dapat lihat bahwa 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 3 sama dengan 9, 5 kali 5 sama dengan 25. Kita harus mengubah salah satunya seperti ini, bahwa ini 3 kali 3 diambil dari A3 dikali dengan C1. Hasilnya 9. Dan kita menggunakan kolom A plus row pada bagian B2, sama saja hasilnya seperti yang tadi. Kita bila menggunakan A2 dikali dengan B2, hasilnya pun akan tetap sama. Lanjut pada objek kedua, kita akan belajar bagaimana menggunakan cell rank in formula. Jadi bagaimana kita menggunakan formula di dalam suatu sel. Perumusan atau rumus seperti sum, average, seperti itu. Maaf, kelewat. Nah, di sini kita harus membuka cell rank workbook, Pak. Ini lihat cell rank workbook seperti ini. Lanjut, di dalam sel C95, C101 dan C104 kita harus menjumlahkan totalnya per kategori. C95 menggunakan kalkulasi, berarti kita menjumlahkan, yaitu kita menggunakan formula sum dengan penulisan seperti ini, sama dengan sum, dan kita tanda kurung buka, dan kita harus mengblok sel-sel yang ingin kita jumlahkan dan tekan enter, maka hasilnya di sini dengan rumus seperti ini. Lakukan hal sama pada bagian 101 dan 104. 101 sama dengan sum dan 104. Selesai. Setelah itu, di dalam sel C86,
kita harus menjumlahkan kaktisel. Lihat dulu C86, C86. Ya, ini kakti total. Kita harus menjumlahkan kaktisel dengan menggunakan absolut. Absolut di sini yaitu tanda dolar. Jadi seperti ini. Penggunaannya sederhana, cukup sama dengan sum seperti tadi. Namun di sini kita menggunakan absolut. Tanda ini, lihat kakti berada pada sel C85. Kita tulis C, dolar kembali dan kita tulis 85. Dan enter. Ini merupakan fungsi sum absolut. Yang dimana kalau kita duplikatkan seperti ini, hasilnya tetap 9. Sedangkan, bila tadi yang kita gunakan hanya sum biasa, bila kita duplikatkan, angkanya akan berbeda. Mungkin segitu dulu. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih.